yang tega kuatkan hati negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wid. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak. Saya sudah diberi kesempatan, diberi waktu, mengganggu waktunya Pak Wid untuk menyelesaikan tugas saya di modul 3.1 di pendidikan guru penggerak dalam modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dari pengalaman Pak Wito yang selama ini kan saya tahu Pak Wito itu menjadi kepala sekolah sudah lama, napa PLT di mana-mana, tentu pengalamannya itu banyak. Ya, yang ingin saya tanyakan nih Pak, selama menjadi kepala sekolah pernah tidak di posisi di mana Bapak itu harus memilih keputusan dengan mempertimbangkan dua hal yang sama baiknya. Jadi pertimbangannya itu sama-sama baik gitu Bu. Pernah mboten? Kalau sama-sama baik itu ya ada, ini pernah saya alami juga. Ini contohnya di antara 61 dan sebagai satu kan sama-sama baiknya. Tapi saya juga bisa menilai mana yang lebih, mungkin saya arahkan yang lebih baik lagi, dan mana yang harus saya tinggal karena mungkin ya dalam penilaian saya masih sulit untuk diajak yang baik. Jadi pernah nih Pak mengalami. Terus untuk mengambil keputusan itu ada nggak pihak-pihak yang diajak ngomong atau yang terkait gitu? Biasanya ada dari guru-guru yang senior, pasti saya ajak bicara. Tapi tidak semuanya pendapatnya saya pakai, tidak, karena juga saya saring ibaratnya mana yang lebih bagus dan mana yang mungkin akan menyudutkan keadaan saya itu mungkin ada. Jadi saya harus pilih mana yang lebih bagus. Jadi tetap ada kolaborasi ya Pak. Iya, tetap ada untuk mengambil suatu keputusan. Berarti Pak Wid itu sebagai kepala sekolah sering mengalami dilema etika seperti itu, bahwa sebenarnya keputusan ini sama-sama baiknya tapi harus memilih salah satu. Iya, itu sering itu hampir setiap sekolah yang jadi PLT saya hampir semuanya tapi saya bisa memilih. Baik Pak, lalu tentang bujukan moral Pak, bagaimana kita tahu bujukan moral itu keputusan yang kita ambil itu sebenarnya kita tahu kalau keputusan itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu pernah betul Pak jenengan lakukan, mengambil suatu keputusan tapi tidak sesuai dengan aturan? Ya pernah tapi saya tetap yang sambil yang sesuai dengan aturan. Nah, tadi kalau tidak sambil seperti itu kan menyimpang dari aturan. Tetap saya positifan yang sesuai dengan aturan. Ya tentunya untuk apakah keputusan ini nanti baik untuk bersamaan atau mboten? Yang jelas untuk kebersamaan. Yang mungkin akan dilakukan, tetapi tetap ini kira-kira nanti baik apa tidak, ngoten kalau menurut pengalaman Pak Wito ini selama menjadi kepala sekolah, Pak Wito kan bisa dikatakan kepala sekolah senior yang sudah lama sekali. Pernah nggak Pak ketika mengambil keputusan itu sudah dijalankan terus Pak Wito itu merasa dilema, beban, kayaknya keputusanku ini tadi kok kurang benar, harusnya seperti itu, pernah betul Pak mengalami hal seperti itu? Ya pernah juga, karena kemarin saya sudah mengarahkan misalkan tabungan sudah saya arahkan ke BRI walaupun sudah sosialisasi, tapi kan masih ada yang lebih baik lagi, memberikan sesuatu mungkin untuk anak-anak. Itu banyak guru yang menginginkan yang sudah di sosialisasi milik ke BRI, ternyata saya mengharuskan ke Bank Madiun seandainya, itu mungkin lebih mudah, tapi dia tidak mau. Ya di benak pikiran saya terus juga memikir. Jadi sebetulnya kalau sesuai dengan saya mungkin lebih bagus, karena yaitu untuk kebersamaan. Itu kan tidak masalah walaupun mengeluarkan uang kan cuma sedikit untuk anak-anak juga. Berarti tetap ada ya Pak, tangan tadi kuning ini, tapi ternyata seperti itu. Untuk dalam pengambilan keputusan kan yang saya pelajari itu ada 3 Pak, yaitu berpikir berbasis
hasil akhir, di mana mengutamakan keputusan itu di akhir, baik jika keputusan itu bermanfaat bagi orang. Kemudian berpikir berbasis peraturan, keputusan diambil sesuai dengan peraturan. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan, tetapi keputusan itu sudah kita ambil sesuai peraturan. Yang berikutnya berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ini keputusan itu diambil karena kebutuhan dan hubungan dengan orang lain. Ini biasanya menunjukkan kepedulian pada orang lain. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang sering diambil itu yang mana, Pak? Prinsip yang mana? Yang sesuai dengan kebutuhan orang lain, mungkin kita bisa membantu kita juga. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Berarti berpikir berbasis rasa peduli itu, Pak. Baik, Pak. Ini seandainya suatu saat nanti saya jadi pemimpin seperti Pak Wito, mungkin ada enggak tips sama trik buat saya nanti untuk mengambil keputusan itu dengan cepat dan tepat? Ya, ada juga. Nanti kalau misalkan ada misalnya guru memberi solusi ini kita ambil yang komplit saja, maksudnya ini sesuai dengan ini atau enggak. Kalau sesuai ya langsung kita ambil itu aja pendapatnya. Soalnya yang lain mungkin belum tahu dampak dan akibat dari perkataannya itu tadi yang disampaikan. Berarti tetap harus menyaring gitu. Menyaring ya, harus kita saring. Yang paling benar gitu. Pak, dari obrolan kita ini tadi saya menemukan beberapa hal. Pak Wito juga mengalami dilema etika, tetapi karena kolaborasi dengan teman-teman akhirnya bisa mengambil suatu keputusan yang menurut kolaborasi itu tadi benar. Terus kemudian dilema Pak? Bujukan moral juga pernah dialami. Pernah. Tetapi kita melihat apakah itu menguntungkan buat bersama atau tidak. Kemudian setiap keputusan itu harus kita lakukan dengan kolaborasi, tidak boleh diputuskan sendiri. Ngoten ya, Pak. Baik, Pak. Saya kira itu saja yang dapat saya tanyakan ke Pak Wito. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan Pak Wito selalu menjadi kepala sekolah yang diidolakan rekan-rekannya, seperti contohnya saya sendiri. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran untuk yang saat ini. Tips dan triknya dari Pak Wito akan saya laksanakan di saat saya menjadi pemimpin pembelajaran saat ini. Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Dewi untuk datang di SDN Winong 2. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada kami selaku Kepala Sekolah SDN Winong 2. Dipersilahkan, Bu. Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak, karena Pak Jayadi pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya untuk menyelesaikan tugas di calon guru penggerak. Saya sudah sampai modul 3.1 Pak, di materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya memilih Pak Jayadi karena yang saya ketahui sekolah ini sekolah besar, muridnya banyak, Pak. Saya pengen Pak Jayadi berbagi pengalaman gitu sama saya. Jadi gini Pak, selama menjadi kepala sekolah pernah tidak di posisi di mana Bapak itu harus memilih keputusan dengan mempertimbangkan dua hal itu yang sama-sama baik? Kapan pernah Pak? Saya kira terima kasih Bu Dewi. Hal-hal yang perlu saya
laksanakan, itu biasanya ada dua hal yang sangat penting sekali untuk sekali mengambil suatu keputusan. Ini mana yang akan didahulukan, terutama untuk pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran atau dengan peningkatan fisik sekolah itu. Jadi tentunya kami tetap dilema kalau gimana kalau pembelajarannya bagus tapi fasilitas sekolahnya kurang bagus. Tetapi kami tetap untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu saya juga harus meningkatkan sekolah itu juga sekolah yang kelihatan megah, kelihatan baik, dan kelihatan bersih. Luar biasa Pak. Untuk mengambil satu keputusan itu ada pihak-pihak terkait nggak Pak yang diajak berbicara mungkin? Kalau saya tidak bisa ambil keputusan sendiri Bu. Semuanya itu harus dirapatkan dengan Bapak dan Ibu guru. Tapi tentunya saya sebagai leader, pemimpin juga harus bisa menentukan mana yang perlu diprioritaskan. Jadi tetap harus mengadakan kolaborasi. Semua itu tanpa adanya dukungan dari Bapak dan Ibu guru, saya juga tidak akan berarti apa-apa. Pak, berarti selama ini Pak Jayadi juga mengalami dilema-dilema seperti itu Pak, tetapi tetap ada dukungan kolaborasi dengan teman-teman. Iya betul, jadi teman-teman itu juga harus dipintai pendapatnya. Nah, pendapat-pendapat itu nanti kita pertemukan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan itu nanti keputusan yang final, jadi keputusan bersama yang baik yang perlu segera dilaksanakan, terutama untuk SDN Winong 2 ke depannya. Gitu. Pak, itu tadi terkait dilema etika. Sekarang kita akan berbicara tentang rujukan moral, di mana kita itu mengambil keputusan, kita tapi tahu keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan aturan, tapi dengan mempertimbangkan untuk orang banyak itu, untuk kebaikan orang banyak. Pernah betul Pak? Pak Jayadi. Kalau untuk kebaikan orang banyak itu nanti tetap harus dipertimbangkan. Walaupun itu kebaikan orang banyak, tapi kalau keputusan itu melanggar aturan, ya tidak bisa dilaksanakan. Karena nanti di belakang kapan itu nanti akan menjadi dilema atau sandungan bagi kita. Jadi kita tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Gitu. Berarti harus tetap mengikuti aturan untuk mengambil sebuah keputusan. Terutama untuk pembiayaan BOS. Pembiayaan BOS itu tidak bisa digunakan semau kita. Itu sudah ada aturannya. Jadi kita harus mengikuti semua petunjuk teknisnya di dalam penggunaan dana BOS. Alhamdulillah, ini saya mendapat sedikit pencerahan ini. Kebetulan saya juga megang BOS. Oh begitu, alhamdulillah. Ini kan Bapak ini sudah dikatakan senior nih Pak, di Gembarang ini menjadi. Kalau seniornya mungkin umurnya tapi pengalamannya itu alhamdulillah mungkin seperti itu ya, mereka yang kalau kita kan tetap selalu santun kita aja. Nah, selama menjadi pemimpin lembaga gitu Pak, kepala sekolah, pernah nggak Pak sudah mengambil keputusan, sudah dijalankan, terus Pak Jayadi itu kayak galau gitu Pak, keputusanku gimana bener pokok ya, seperti itu pernah nggak Pak? Ya alhamdulillah ya tidak, karena semua itu sudah dicatat di dalam aturan, bahwa kita kalau sudah mengambil suatu keputusan bersama lah, itu maksudnya dengan Bapak dan Ibu guru dan saya, itu saya anggap prioritas, ya sudah harus dilaksanakan. Tadi sudah yakin ini sudah keputusan yang benar karena juga sudah diambil secara kolaborasi. Nah, ini berikutnya Pak, kan di dalam pengambilan keputusan yang saya pelajari itu ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, mengutamakan hasil keputusan itu dikatakan baik jika bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Keputusan diambil itu mengikuti prinsip atau aturan yang ada. Ya, baik digunakan
sesuai kebijakan meskipun nanti mungkin ada pihak yang tidak diuntungkan ngoten. Terus yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli dengan memperhatikan kebutuhan, terus hubungan orang lain, dan keputusan itu dikatakan baik jika menunjukkan kepedulian dengan orang lain. Nah, dari ketiga ini kira-kira gimana Pak? Yang sering digunakan yang mana? Kalau saya namanya keputusan. Keputusan itu sudah dipikirkan matang-matang, sudah direncanakan. Walaupun ya tadi sudah saya sampaikan, walaupun keputusan itu ada beberapa, mungkin dari wali murid umpamanya ada yang perlu dianu, itu juga harus dilaksanakan, harus dilaksanakan, dan kita harus bisa menjelaskan kenapa saya manggil keputusan itu dan resikonya apa, kita harus kita jelaskan. Jadi harus berkaitan dengan tiga keputusan tadi itu, saya mengambil yang baik menurut kita dan yang perlu segera kita laksanakan, dan semua itu tidak melanggar aturan. Baik. Jadi tetap kalau menurut Pak Jayadi ini semua keputusan itu harus tidak boleh melanggar peraturan. Peraturan tidak bisa, Baik, seandainya ini saya nanti menjadi seorang pemimpin, ada enggak Pak trik-trik khusus gitu Pak dalam mengambil keputusan itu supaya cepat tapi juga tepat, tentunya tidak melanggar aturan? Mungkin Pak Jayadi punya saran. Terima kasih. Nanti ini sharing saja ya. Kalau saya namanya suatu keputusan itu tidak bisa dikeputusan oleh kepala sekolah sendiri, tidak bisa. Pokoknya kita tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya kalau tergantung kepada masyarakat, nanti kita harus bersama dengan satu, Bapak dan Ibu guru, dua, komite, tiga, wali murid, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semuanya itu harus diperhitungkan, juga harus direncanakan. Nah, keputusannya itu tentunya kalau sudah disampaikan kepada mereka, saya yakin tidak akan melanggar aturan, karena semua itu sudah disetujui bersama, dan kita sendiri punya kemampuan untuk mengambil suatu keputusan, seorang leader. Jadi kita harus tahu bahwa itu keputusan kita itu tidak akan melanggar aturan. Harus pede, percaya diri. Kadang itu ya Pak, kadang kalau untuk PD-nya itu masih perlu dipupuk kalau saya. Kalau kita kan namanya kita percaya diri itu, kita juga harus baca-baca peraturan-peraturan yang ada. Jadi peraturan ini kalau masalah bos ya harus betul-betul diperhatikan ketentuan-ketentuan penggunaan dana bos itu yang melanggar, yang boleh dan tidak boleh, termasuk aturan-aturan dalam sekolah ini. Kita harus bisa tahu peraturan-peraturan yang bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Luar biasa ya. Nanti trik-triknya itu akan saya eleng-eleng buat saya pegangan, bahwa dalam setiap keputusan itu satu, kita harus sesuai aturan, terus jangan lupa berkolaborasi, disosialisasikan. Satu lagi yang lebih penting, kita harus menghargai semua pendapat semua Bapak dan Ibu guru. Itu penting. Karena kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa Bapak dan Ibu guru. Pak. Ya, ada beberapa yang perlu dibenahi. Itu harus kita menyampaikan dengan cara yang baik, supaya mereka juga bekerja dengan ikhlas. Luar biasa Pak. Ya itulah, mudah-mudahan nanti juga panjenengan bisa menjadi seorang pemimpin. Karena saya sendiri juga nanti akan pensiun. Penggantinya siapa? Ya panjenengan semuanya. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Nanti trik dan tipsnya dari Pak Jayadi tetap akan saya gunakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Insya Allah. Saya kira itu saja yang dapat saya tanyakan terkait dengan tugas saya di modul 3.1. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu untuk mewawancarai jenengan. Mudah-mudahan saya nanti suatu saat bisa menjadi seorang pemimpin seperti jenengan. Pasti. Terima kasih.
atas kedatangannya. Semoga menjadi suatu yang berharga untuk panjenengan, terutama nanti untuk karir panjenengan. Nanti karir-karir itu nanti semua pengalaman-pengalaman ini panjenengan gunakan nanti kalau panjenengan menjadi seorang pemimpin. Pak. Siap. Sampun Pak. Selamat siang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dewi, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo, ada perlu apa ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini Pak Widarto sudah menyempatkan waktunya untuk saya mendampingi wawancara pada hari ini. Saya ada tugas Pak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh, sekarang sudah sampai modul 3.1. Selamat dan semangat. Pak. Nah, di sini saya ingin mengetahui pengalaman Pak Widarto tentang kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Pak. Apa yang ditanyakan yang ingin diketahui, monggo. Untuk yang pertama nih Pak, selama ini kan sebagai kepala sekolah tentu pernah enggak Pak berada di posisi di mana Bapak itu harus memilih keputusan dengan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama baik. Biasanya Bapak mengalami hal itu, terus langkah-langkahnya apa Pak? Oke, terima kasih Bu Dewi. Demikian, yang namanya pimpinan itu pasti ada dilematik. Terkadang kita harus memutuskan suatu permasalahan dan permasalahan itu sama-sama benar, sama-sama berlaku. Namun demikian, kita sebagai pimpinan harus bisa menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Pilihan-pilihan yang tepat itu antara lain harus kita dasarkan pada fakta dan data yang ada. Semua itu harus disesuaikan dengan fakta dan data. Kita analisa hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya sudah kita mengarah ke suatu titik, ambil keputusan. Jangan ambil keputusan dulu. Kita ambil pendapat orang lain, pendapat Bapak Ibu guru, kita tentukan solusinya. Mungkin keputusan itu nanti salah, solusinya harus demikian. Berarti pada pengambilan keputusan itu ada pihak-pihak yang dilibatkan gitu Pak? Oke, kita harus tetap memperhatikan pihak-pihak luar yang harus kita pertimbangkan. Antara lain teman-teman guru kita, terus data-data siswa. Utamakan dalam mengambil keputusan itu semuanya harus berfokus bermuara pada peserta didik, pada anak. Jadi tetap dalam pengambilan keputusan itu tetap harus mengadakan kolaborasi. Ya, betul. Berarti selama Pak Wid ini menjadi kepala sekolah itu juga mengalami dilema etika seperti itu nggak Pak? Banyak sekali. Kita itu mengalami permasalahan itu tidak hanya menentukan suatu permasalahan yang berbenturan antara benar dengan benar atau benar dengan salah. Kalau benar dengan benar itu saja, benar dengan salah itu saja mudah. Ya, kita dasarnya hukum. Oh ya, kalau memang salah ya harus mengakui kesalahannya. Kalau salah dengan benar. Tapi yang sulit itu jika benar dengan benar, maka kita harus mengumpulkan data-data yang begitu konkret, sehingga itu nanti yang berbicara adalah etika kita bagaimana. Luar biasa Pak. Terkait itu tadi Pak sudah singgung Pak Widarto, bujukan moral. Itu gimana Pak? Bujukan moral itu kan gimana kita ketahui bahwa kita tahu keputusan yang kita ambil itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Apa Pak Widarto pernah mengalami hal seperti itu Pak? Oke, bujukan moral itu pasti ada. Setiap pimpinan itu pasti mengalami bujukan moral. Dan bujukan moral itu banyak sekali motif, banyak sekali arahnya kemana, itu banyak sekali. Namun kita harus tetap fokus pada tugas dan pokok fungsi kita. Nah, bujukan moral seperti itu
biasanya dalam mengambil keputusan lebih sulit. Karena satu, harus menentukan kebijaksanaan. Keputusan saya nanti harus benar menurut aturan, benar menurut lingkungan juga. Artinya apa? Artinya di dalam mengambil keputusan itu kita kembalikan semuanya kepada anak didik itu nomor satu. Jangan mengambil keputusan di mana keputusan kita Bapak itu berpedoman pada bujukan moral, namun anak menjadi korban. Sehingga kembali lagi lah kita ambilkan data dan fakta yang ada, sehingga kita fokus pada peserta didik. Berarti tetap mempertimbangkan kebaikan untuk peserta didik. Iya, betul. Berarti tetap bujukan moral itu tetap bisa dilakukan, tapi dengan mempertimbangkan yang penting untuk anak didik kita. Iya, betul. Bujukan moral itu tidak harus bernuansa negatif loh. Bujukan moral itu juga bernuansa positif juga. Misalkan kita menghadapi suatu masalah, ada bujukan moral. Pak, si A itu sebenarnya gini. Pak, si B itu sebenarnya gini. Kan itu bujukan moral dari pihak ketiga. Nah, kita berada di tengah-tengah itu. Kita ambil keputusan di mana muaranya itu harus kebaikan untuk peserta didik. Siap. Pak, luar biasa. Nah, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah kan tentu banyak pengalamannya. Pernah nggak Pak sudah memutuskan suatu keputusan, sudah dilaksanakan, terus tiba-tiba Bapak itu merasa tadi bener gak ya kira-kira keputusanku, wah kudune ini gitu, pada nggak Pak? Tetap ada yang namanya refleksi itu tetap ada. Kita waktu mengambil keputusan itu, setelah itu kita refleksikan diri kita. Itu keputusan saya tadi bagaimana ya? Nah, bagaimana ya ini untuk menentukan kelanjutan langkah saya. Bagaimana ya ini saya harus mencari informasi berikutnya. Informasi pada guru kelasnya, informasi kepada teman sekelasnya, informasi kepada teman-teman guru, informasi kepada orang tua siswa. Kalau toh keputusan saya itu nanti saya salah, ya saya harus bertanggung jawab, paling tidaklah membetulkan keputusan-keputusan yang sudah saya ambil itu. Tapi tetap dijalankan Pak. Iya, tetap dijalankan. Dengan kita melakukan refleksi. Betul, dengan refleksi. Pak, kita kan juga mengenal 3 prinsip keputusan nih, Mak. Yang pertama, berpikir berbasis pada hasil akhir, di mana kita mengutamakan hasil keputusan. Dikatakan baik jika keputusan yang kita ambil itu bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, kita mengambil keputusan itu mengikuti aturan. Baik dikatakan jika sesuai aturan, tapi kadang ada hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Terus yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli dengan memperhatikan kebutuhan dan hubungan orang lain. Keputusan ini baik jika kita menunjukkan rasa empati kepada orang lain. Itu dari ketiga itu tadi, berpikir berbasis pada akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Biasanya Pak Widarto menggunakan prinsip yang mana Pak, yang sering digunakan? Dalam setiap mengambil keputusan itu kita jangan terlalu berpatokan pada satu tatanan, satu aturan. Kita itu dalam mengambil keputusan kembali lagi muaranya itu kepada data dan fakta yang ada. Kalau data dan fakta itu mendukung kita harus melakukan sesuai dengan aturan, ya kita laksanakan itu. Kalau data dan faktanya mendukung harus muaranya pada peserta didik, pada anak, ya harus kita mempertimbangkan itu juga. Kalau muaranya tadi yang terakhir tadi apa itu? Berbasis pada rasa peduli. Nah, berbasis pada rasa peduli, ya kita ambil itu. Kalau kita tidak mengambil itu, setidak-tidaknya itu kita mempunyai alasan yang tepat. Kenapa kok saya tidak sesuai dengan aturan? Mungkin aturan itu tidak saya jalankan karena ada sesuatu yang harus mempertimbangkan lah, setidaknya mendukung alasan saya, mendukung keputusan saya untuk tidak melakukan aturan-aturan. Jadi setiap keputusan yang saya ambil, setidak-tidaknya kembali lagi ke awal, saya berpusat pada data yang saya miliki,
saya berpusat pada fakta, dan ketiga saya tetap berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi antara 3 prinsip ini sebenarnya saling menyambung, iya, betul, saling apa? Saling mendukung lah. Tidak bisa hanya dijalankan satu persatu. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Saling berkaitan, ngoten nggih. Nah, ini Pak, misalnya ini ya, kita nggak tahu suatu saat nanti mungkin saya akan seperti Pak Widarto sebagai seorang pimpinan. Mungkin ada trik atau tips untuk saya Pak dari Pak Wid agar menyelesaikan sebuah keputusan, sebuah kasus itu memiliki keputusan yang cepat dan tentunya tepat. Mungkin Pak ada trik nanti untuk saya. Masukan ini ya. Intinya masukan demikian Ibu Dewi. Kalau kita menjadi pemimpin yang matang itu setidaknya satu, jenengan aktif di bidang organisasi. Karena di dalam bidang organisasi jangan langsung kasaran saya jadi ketua ini jangan. Kita jadikan anggota yang aktif itu saja, itu nanti akan mengasah kemampuan jenengan untuk pergaulan. Yang kedua, dengan aktif di organisasi ini jenengan nanti akan mendapat pengalaman itu banyak, tidak hanya dari teman-teman guru, mungkin dari teman-teman satu organisasi. Yang ketiga, di dalam mengambil keputusan, pesan saya utamakan data dan fakta yang ditunjang dengan kolaborasi. Jangan mementingkan egonya sendiri, gitu ya. Kalau mementingkan egonya sendiri, wah ini keponakan saya harus saya nomor satu kan, jangan. Terkadang keponakan saya, terkadang anak saya sendiri pun juga pernah mengalami suatu langkah yang salah. Demikian. Terima kasih Pak. Trik dan tipsnya ini akan saya simpan selalu. Amin. Nanti akan saya gunakan jika suatu saat saya menjadi seorang pemimpin. Tentunya juga bisa saya gunakan untuk saat ini. Saya sebagai pemimpin pembelajaran. Pak Wid, terima kasih banyak atas berbagi pengalaman yang luar biasa ini tadi. Malah menambah pengetahuan saya ini tentang modul yang saya pelajari di 3.1. Mudah-mudahan saya nanti seandainya menjadi seorang pemimpin bisa menyelesaikan sebuah keputusan yang tentunya tadi harus sesuai dengan data, fakta, dengan mempertimbangkan kedua itu ya Pak. Kemudian kolaborasi itu juga yang paling penting, dan prinsip-prinsip ini tadi harus saling berkaitan agar mendapatkan suatu keputusan yang bijaksana, tentunya juga akan bermanfaat untuk lingkungan yang kita hadapi. Pak, saya kira itu saja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena pada hari ini Pak Wid meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Dewi, semoga lancar dan lulus. Amin, amin. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.